Hillstate di tempat ketiga, harus menonton pertandingan Red Sparks setelah menang melawan I-Papers pada tanggal 18 Maret mendatang. Jika Hyundai Construction menang dan Jeongwon kalah, Hyundai Construction akan menempati posisi kedua di liga reguler. Selain itu, jika Hillstate memperoleh 3 poin, menang 3-0 atau 3-1, dan Red Sparks memperoleh 2 poin, menang 3-2, Hyundai Construction akan mengamankan posisi kedua. Sementara pelatih Ko Hye-jin mengatakan bahwa senjata utama asing Vanja Bukilit mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kirinya saat melakukan pendaratan dalam pertandingan melawan GS Chartres pada tanggal 22 bulan lalu. Bukilit saat ini sedang dalam rehabilitasi setelah didiagnosis akan absen selama 4 hingga 6 minggu. Jika Bukilit menyelesaikan rehabilitasinya dan bergabung dengan babak playoff, ia dapat menciptakan sinergi ofensif dengan Megawati Hangestri sebagai pemain kuota Asia terbaik. Hillstate tidak akan merekrut pemain pengganti untuk Wipawi, yang absen sepanjang musim karena cedera ligamen anterior cruciatum, dan akan bertanding melawan Red Sparks dengan pemain domestik. Kedua tim, Hillstate dan Red Sparks berimbang dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan di musim reguler. Di sisi lain, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin akhirnya mendengar desakan supporter untuk kembali menurunkan tim inti untuk melawan I-Papers. 2 pertandingan terakhir di seri reguler Liga Voli Korea, Red Sparks bertemu dengan I-Papers pada Jumat. Dalam pertandingan ini, Ko Hye-jin akhirnya menurunkan tim inti termasuk Megawati Hangestri yang sudah menepi di sepanjang putaran ke-6 ini. Bermain sebagai tim tamu, Ko Hye-jin menurunkan pemain terkuatnya, Megawati Hangestri, Pyo Sung-ju, Yeom Hye-seon, dan Jeng Hoyong. Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Vanja Bukilit dan Park Eun-jin yang tengah cedera pun diisi oleh Lee Ji-soo dan Jeon Da-bin. Dimulai dari pertandingan ini, kami akan bermain dengan kekuatan terbaik yang kami bisa, kata Ko Hye-jin. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi sebagai oposite Red Sparks mencatatkan rekor sejarah di Liga Voli Korea. Megatron julukan Megawati Hangestri mencetak 35 poin saat Red Sparks menang atas Al-Papers 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium, putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Jumat 14 Maret 2025. Tambahan 35 poin tersebut, Megawati Hangestri menjadikan dirinya sebagai pemain ke-47 dalam sejarah Liga Voli Korea yang menembus 1.500 poin. Pemain kelahiran Jember itu, Megawati Hangestri mendulang 35 poin dan mencetak separuh dari total 77 poin yang dibukukan oleh Red Sparks. Selain itu Megawati Hangestri saat ini telah mengemas 764 poin sejauh ini. Ini menempatkan dirinya berada di peringkat ketiga klasemen sementara daftar top skor Liga Voli Korea. Megawati Hangestri berada di belakang oposite hitter dari IBK Altos, Victoria Dancak dengan 884, dan Giselle Silva dari GS Chartres yang mengumpulkan 955 poin. Sedangkan rekan Megawati Hangestri di Red Sparks, Vanja Bukilit yang mengalami cedera berada di posisi kelima dengan mengoleksi 638 poin. Kemenangan atas Al-Papers bukan hanya menegaskan dominasi Red Sparks di Liga, tetapi juga semakin meneguhkan posisi Megawati Hangestri sebagai pilar penting tim. Rekor 1.500 poin ini menjadi bukti konsistensi dan ketangguhan Megawati Hangestri dalam dunia voli profesional Korea Selatan. Sebelumnya Red Sparks merebut kembali posisi kedua dengan mengalahkan Pepper Savings Ban 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium, putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks yang mencatat 23 kemenangan dan 12 kekalahan, 63 poin, di musim itu. Kembali ke posisi kedua dengan jumlah kemenangan lebih banyak daripada Hyundai Construction, 20 kemenangan dan 15 kekalahan, yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika Red Sparks memenangkan pertandingan Liga Reguler terakhir melawan Haipas pada tanggal 19 Maret mendatang, dengan skor yang ditetapkan 3-0 atau 3-1 dan memperoleh 3 poin, mereka akan menempati posisi kedua atas nama mereka sendiri. I-Paper mengambil alih momentum keunggulan setelah Park Jong-ah berhasil melakukan blocking kepada Megawati beberapa kali. Tak putus asa, pemain asal Jember, Jawa Timur itu membalasnya melalui sebuah servis Aceh yang mumpuni.
Red Sparks berbalik unggul dengan raihan 2 poin beruntun dari Spike Megawati dan Pyo Sungju. Kombinasi permainan dari Megawati, Jeon serta pertahanan solid dari Jung Hoyang dan Yeum membuat Red Sparks terus menambah angka. Kontribusi juga ditunjukkan oleh Park Hye-min yang rela jungkir balik membantu pertahanan saat dimasukkan kembali oleh Ko Hye-jin. Red Sparks mendapatkan poin sempurna setelah menang pada set ketiga 25-19 melalui gebukan dari Lee Seon-woo. Di sisi lain, hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah Megawati Hangestri bawa Red Sparks sukses mengalahkan I-Pepers pada lanjutan pertandingan putaran ke-6. Bermain di depan pendukungnya sendiri, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, nampaknya tak mau menyia-nyiakan kesempatan mengambil alih peringkat kedua. Hal itu ditunjukkan dengan turunnya seluruh pemain inti Red Sparks sejak awal set pertama. Posisi Vanja Bukilich dan Park Eun-jin yang cedera digantikan oleh dua pemain muda Jeon Da-bin di posisi outside hitter dan Lee Ji-soo sebagai middle blocker. Strategi itu pun berbuah manis, Red Sparks berhasil unggul sejak set pertama menghadapi I-Pepers yang tampil tanpa pemain sing andalan mereka Taylor Fricano. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tampil garang dengan menurunkan pemain intinya lagi termasuk Megawati Hangestri Pertiwi dalam laga terkini Liga Voli Korea. Pertandingan kelima putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dijalani Red Sparks dengan menjamu Gwangju I-Pepers Safingsban, Jumat, 14 Maret 2025. Tampil di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks berhasil menang dengan skor telak 3-0, 27-25, 25-17, 25-19. Jeon Da-bin membawa Red Sparks membuka angka lebih dulu pada set pertama melalui quick mematikan. Momentum berbalik di mana I-Pepers unggul melalui servis AC dan Lee Han-bae. Red Sparks membalasnya melalui spike keras dari Megawati Hangestri Pertiwi yang akhirnya diturunkan lagi. Dimotori oleh Park Jeng-ah, I-Pepers tampil solid dan mampu meredam keganasan Megawati dan Jeon Da-bin di bibir net. Upaya dari Pyo Sungju belum mampu membawa tim berjuluk Red Force tersebut bisa menikung I-Pepers. Jeon Da-bin benar-benar membuat perbedaan saat gempuran dari Megawati masih mampu dibaca lawan. Megawati mulai menggeliat untuk menyumbangkan 2 poin kepada Red Sparks melalui spike dan monster block. I-Pepers semakin menjauh di masa krusial setelah mereka mampu membloking gempuran Megawati melalui Lee Han-bae. Sempat tertinggal 6 poin, tim berjuluk Red Force tersebut kembali bangkit dengan kombinasi Megawati, Pyo dan Jeon yang akhirnya memangkas gap menjadi 1 angka. Di penghujung set pertama, Ko Hye-jin sebagai juru taktik Red Sparks melakukan rotasi dengan memasukkan Park Hye-min menggantikan Jeon Da-bin. Spike dari Megawati dan kesalahan dari lawan membuat Red Sparks berbalik unggul sebelum akhirnya merebut set pertama melalui Park Hye-min. Setelah rally yang cukup panjang pada awal set kedua, Red Sparks membuat keunggulan lebih dulu melalui blocking kuat dari Jung Hoyang. Megawati kian menambah keganasan lini serang Red Sparks meski sempat mendapatkan ancaman dari I-Pepers setelah unggul 3-0. Yu sang pemain kuota Asia I-Pepers sempat menjadi korban gebukan headshot dari Megawati yang kian panas dalam melancarkan tekanan. Arah permainan I-Pepers mulai berubah ketika legion asingnya, Taylor Fricano diturunkan. Memasuki poin-poin tua, aksi Megawati dengan spikenya yang meluncur mulus mampu membuat Park Hye-min yang duduk di bangku cadangan melongo. Perlawanan I-Pepers pada set kedua terhenti setelah Red Sparks unggul 25-17 melalui servis AC dari sang kapten Yeum Hye-seon. Menginjak set ketiga, tensi pertandingan langsung berjalan panas di mana kedua tim tersebut saling bergantian mencetak poin. Pelatih Korea Expressway Hi-Pass, Kim Jong-in, mendesak KOFO untuk merubah cara transfer atau perekrutan pemain asing non-Asia di Liga Voli Korea musim depan. Megawati Kecepatan Berkah, Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO, tengah menggodok kebijakan perubahan transfer pemain asing Asia, dari yang semula tryout, berubah menjadi sistem bebas kontrak. Akan tetapi pemberlakukan kebijakan ini masih menjadi tanda tanya besar. Kabarnya, pemberlakukan sistem bebas kontrak pemain asing Asia Liga Voli Korea dimulai paling cepat musim 2026-2027. Faktanya untuk musim depan, proses perekrutan pemain asing Asia masih menggunakan sistem tryout. Bedanya, para pemain hanya mengirimkan video pertandingan sebagai bahan penilaian para tim peserta. Di sisi lain,
KOFO baru membahas skema itu untuk kuota pemain asing Asia. Sementara kuota asing non-Asia masih membutuhkan tryout. Hal ini memantik perhatian Kim Jong-min untuk bereaksi. Pelatih Korea Expressway Hi-Pass tersebut mengusulkan bahwa sistem bebas kontrak tidak hanya diberlakukan untuk pemain asing Asia, namun juga non-Asia. Hal ini didasarkan kepada kondisi musim ini, di mana beberapa pemain asing non-Asia memiliki beberapa masalah yang endingnya menyulitkan tim untuk bersaing menembus playoff. Selain badai cedera, ada pemain asing yang tidak memperlihatkan performa terbaik, yang endingnya tim terpaksa memutus kontrak. Sialnya lagi, tim tersebut harus mencari pengganti dengan pevoli yang terdaftar dalam draft KOFO awal musim. Sehingga secara kualitas terbilang kurang memuaskan untuk pelatih meramu strategi permainan. Saya tahu pemain asing Asia, dalam hal ini adalah Cina, banyak yang tidak mendaftar, buka Kim Jong-min. Sebagai gantinya, tim-tim lain juga ingin mendatangkan pemain asing non-Asia dengan kualitas bagus, katakanlah dari Amerika Serikat. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dikabarkan tidak akan mencari pengganti Fanja Bukilit untuk menjalani fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kekuatan Red Sparks menjelang bergulirnya babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang dimulai pada 25 Maret mendatang sedikit berkurang. Badai cedera sempat menghinggapi tim besutan Ko Hae-jin tersebut pada putaran ke-6 ini di mana dua pemain intinya harus menepi dari lapangan pertandingan. Fanja Bukilit dan Park Eun-jin tidak bisa menyertai perjuangan rekan-rekannya pada putaran terakhir di fase reguler ini guna memulihkan kondisinya. Sorotan utama tertuju kepada Bukilit lantaran dia merupakan pemain yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas serangan Red Sparks. Duetnya bersama Megawati Hangestri Pertiwi membuat pemain asal Serbia itu mendapatkan reputasi sebagai meriam kembar pada musim ini. Jika dibandingkan dengan Park, Bukilit sendiri mendapatkan cedera yang lebih parah yaitu robek otot ligamen di kaki kirinya. Cedera tersebut didapatkan Bukilit ketika mengawal tim berjuluk Red Force itu menghadapi GS Charter Soul Kicks di akhir putaran kelima. Dari hasil pemeriksaan medis yang keluar, Bukilit setidaknya harus menepi dari lapangan selama 4 minggu untuk memulihkan cedera. Spekulasi sempat merebak tatkala Bukilit menjalani masa pemulihan ini di mana banyak pihak menyebut Red Sparks akan mencari penggantinya. Mengingat status Bukilit sebagai pemain asing, Red Sparks dipandang harus segera mencari pengganti agar bisa tampil optimal di babak playoff. Beberapa nama dalam draft musim ini sempat mencuat untuk menjadi partner baru Megawati di lini serang Red Sparks seperti Marta Matejo. Pevoli asal Polandia itu mencuat lantaran dia dinilai yang paling siap tampil dari sekian opsi yang ada usai sempat membela Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tetapi, spekulasi tersebut dibantah oleh Red Sparks melalui pernyataan resmi klub yang takkan mencari pengganti Bukilit menjelang babak playoff. Red Sparks memberi toleransi kepada pemain yang memiliki postur nyaris 2 meter tersebut yang masih diharapkan untuk bisa memperkuat lini serang bersama Megawati. Bagi mereka, mencari pengganti melalui draft pemain asing saat ini bukanlah langkah yang cukup realistis lantaran waktu yang semakin mepet. Karena situasi yang realistis, tidak mudah untuk merekrut pemain baru, bunyi pernyataan Red Sparks. Menjadi pemimpin sekaligus pemain paling senior menghadirkan situasi yang tidak mudah bagi Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Yeom Hyeseon. Namun, semuanya dihadapi dengan tegar untuk sebuah mimpi. Yeom Hyeseon makin percaya diri bahwa dia bisa menjadi juara lagi di Liga Voli Korea setelah gebrakan demi gebrakan yang terjadi dalam 2 musim terakhir. Setelah nyaris tembus ke babak playoff pada musim 2022 hingga 2023, Red Sparks merasakan kembali kompetisi musim semi dengan kelolosan perdana selama 7 tahun. Pemain berusia 32 tahun itu datang tepat setelah Red Sparks terjerembab ke dasar klasemen akhir pada musim 2018 hingga 2019. Namun, pengalaman panjang hingga memegang rekor pemain putri dengan set terbanyak di Liga Voli Korea membuatnya toser top di negeri ginseng itu sadar lolos ke playoff hanya membuka pintu untuk prestasi lebih tinggi. Tahun lalu hanya dengan lolos ke playoff sejujurnya sudah menjadi pencapaian yang hebat, ucap Yeom. Namun sekarang, ini bukan ujungnya, kami punya kesempatan untuk mengincar hasil lebih tinggi lagi.